yang arah ke Surabaya, Bu. Apa dengan apa saja itu, Pak? Itu semuanya mobil truk truk box, Ya? mobil box PT Bayangkara yang belakangnya itu box elep. Itu masih korbannya masih kejepit, belum ada petugas, belum dievakuasi nih, Bu. Berapa kendaraan, Pak? Dua atau tiga? Sekitar 3 kalau nggak salah. Tiga itu kendaraan angkutan semua, kendaraan muatan. Angkutan semuanya, angkutan semua. Hmm. Kemudian yang masih terjepit yang mana nih, Pak? Itu yang paling belakang mobil elep, elep. Walah. Ya, ya, ya. Baik, baik, Minta Pak. tolong, Bu, ya itu apa, informasikan ke petugas. Ya, ini kami langsung Soalnya belum sampaikan. ada itu. Langsung kami, Kasihan itu cuma dikerubutin orang itu tadi. ya, langsung kami sampaikan, Pak. Macet nggak, Pak, tadi, Pak? Sementara belum, masih apa? Belum ada efek, belum mengekor Hmm, itu. ya. Kronologinya tadi sempat lihat, Pak. Oh enggak, saya sendiri ini udah berjalan, udah meluncur, ini udah mendekatin apa? Sukodadi saya. Baik. Barusan ini tapi. Tadi waktu Anda sampai sudah tabrakan tiga kendaraan ini ya? Iya, betul sekali, Bu. Kasihan, Bu, itu driver apa? Mobil box elf itu. Ya, Pak. Baik, kami sampaikan polisi Oke, ya, Pak. oke, gitu aja. Terima Terima kasih. kasih. Selamat Oh, pagi. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih, Pak Sentot Selamat. Di Pucuk Lamongan, kawan, yang mengarah ke Surabaya, tiga kendaraan muatan atau kendaraan angkutan yang totolan ini bertabrakan nih kata Pak Selamat. Paling belakang itu Elf katanya, dan posisi drivernya masih di dalam, masih belum bisa keluar. Sementara sedang dipantau oleh warga. Tadi juga kami terima informasi di jam 5:51 ada Aibtu Agus Supraitno dari Posko Sriti Satlantas Polrestabes Surabaya yang melihat truk mogok timurnya Simpang 3 Margomulyo Greges, dan di jelang jam 6 sudah mulai ada antrian. Cafe Join merupakan salah satu kafe anak muda di daerah Gor Bulungan, Jakarta Selatan. Dengan memberikan sentuhan arsitektur yang old fashion namun tetap simpel dan elegan, yang dapat menarik perhatian para kalangan anak muda. Dengan harga terjangkau dan memberikan taste yang berbeda. Walaupun tempatnya berada di pinggir Hall Bulungan, dulu sebelum ada Cafe Join, pemilik usaha ini juga membuka usaha ayam gantari dan masih ada sampai saat ini, yang berada di depan Blok M Plaza yang dibuka pada tahun 2000. Melihat usaha ayam gantari sukses, pemilik usaha berniat membuka usaha di belakang ayam gantari yang bernama Warung Apresiasi atau Wapres. Pada tahun 2004, pemilik usaha pernah mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya. Warung Apresiasi bangkrut pada tahun 2008. Kebangkrutan itu membuat pemilik usaha berniat untuk menutup usaha Warung Apresiasi. Tetapi niat tersebut tidak terrealisasikan karena ada beberapa faktor yang membantu membangun usaha tersebut tetap berjalan lagi. Pada awal tahun 2013, Cafe Join berdiri tepat di sebelah Hall Bulungan, Jakarta Selatan. Dengan banyaknya persaingan kafe di Jakarta, pemilik usaha berniat untuk membuka kafe di Bulungan dengan konsep yang berbeda. Cafe Join menawarkan beberapa menu. Salah satu menu andalannya adalah kopi espresso. Kopi tersebut dibuat dengan resep yang diracik sendiri. Pemilik Cafe Join bernama Dani Prameswari yang masih berumur 24 tahun. Walaupun masih muda, Dani memiliki keinginan yang besar untuk membuka usaha sendiri yang didorong oleh orang tua dan kakaknya. Cafe Join mempunyai tempat yang luas dan sangat kondusif bagi anak muda. Bukan hanya tempatnya, harganya pun murah dan terjangkau untuk kalangan anak sekolah dan mahasiswa atau mahasiswi. Harga itu berkisaran antara 10.000 hingga 18.000. Bayangkan kaulah muda, harga tersebut sangat murah untuk anak muda. Menu yang paling disukai adalah Join Kopi yang harganya hanya 10.000, es Choco 10.000, hazelnut choco 15.000, dan masih banyak lagi seperti coffee latte, cappuccino yang sangat murah dan berkualitas. Jadi Join itu dibuka pada awal tahun 2013. Saya ngemilih tema buat Join itu kayak old fashion gitu. Karena saya emang suka hal-hal yang berbau vintage kan. Karena menurut saya itu
vintage itu kayak unik, terus juga langka. Soalnya kan di Jakarta tuh kayak belum ada cafe yang temanya old fashion gitu. Terus juga harga di Cafe Join itu murah-murah kok, tapi rasa tetap berkualitas dong. Soalnya kami ngeracik kopinya itu sendiri. Terus kalau buat target pasarnya, buat kalangan anak muda yang cocok dengan kantong anak muda lah. Reporter Suara Surabaya. Kawan, sekarang kita ke Jakarta dulu ya, bergabung dengan reporter Farid Kusuma. Bawa kabar hasil pemilu 2024. Prabowo Gibran menang berkat raihan 96 juta suara. Farid, silakan. Kawan, Komisi Pemilihan Umum KPU RI malam hari ini selesai melakukan rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Rekapitulasi itu meliputi semua jenis pemilu, baik pemilihan presiden dan pemilihan calon anggota legislatif dari 38 provinsi di seluruh Indonesia dan 128 wilayah panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, Hashim Asy'ari, Ketua KPU RI, menyatakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional selesai dan dilanjutkan dengan agenda penetapan hasil pemilu 2024 mulai pukul 21.10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional dari 38 provinsi plus 128 PPLN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang dengan perolehan 96.214.691 suara. Lalu pasangan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang unggul di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat ada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang meraih 27.040.878 suara ada di posisi ketiga. Jumlah suara sah nasional yang tercatat sebanyak 164.227.475. Pemilu presiden dan wakil presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Seperti diketahui kawan, pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti 3 pasangan, yaitu Anies Baswedan Mohaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3. Lalu pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh. Sedangkan 4 orang calon anggota legislatif non-parpol dengan suara tertinggi dari tiap provinsi berhak menjadi anggota DPD RI. Sebelumnya kawan, KPU RI menetapkan 204.807.222 orang dalam daftar pemilih tetap DPT tingkat nasional. Demikian dari Jakarta, Farid Kusuma melaporkan. Selamat malam. Aja ke topik pembahasan utama, yaitu siapa takut untuk patah hati. Yaitu adalah metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang yang dicintainya.
Dan yuk kita simak pendapat kalian tentang seberapa menakutkannya patah hati. And yuk kita simak, check it out. Oke, patah hati menurut saya biasanya kan patah hati itu dialami oleh seorang yang kehilangan kekasihnya. Ya itu sebenarnya tuh mindset sendiri, kita sendiri aja ya, kekuatan kita sendiri. Kayak kalau kita mindsetin diri kita kayak sumpah gue tinggalin, itu kan kayak sakit banget. Cuma ya dibuat kekuatan ke diri kita sendiri aja, mindset ke diri kita kalau kita itu bisa, kita kuat, kita itu ditinggalin dia itu ya tetap bisa jalan, hidup itu tetap jalan, bangkit gitu ya, gitu. Oke, jadi benar menurut kamu patah hati itu sebagai pembelajaran. Tapi sebenarnya setiap orang atau setiap dua orang bertemu, dia bakal tetap menciptakan rasa sakit hati atau rasa patah hati itu. Menurut aku sih gitu. Kenapa salah satu bakal merasakan patah hati? Karena salah satunya itu terlalu sayang atau terlalu cinta mungkin, dan mempunyai ekspektasi lebih dalam berhubungan. Nah itulah kenapa bakal merasakan sakit hati gitu menurut aku. Jadi sebenarnya semua hubungan itu tuh bakal mengalami patah hati atau sakit hati, tapi tanpa mereka sadari, mereka tuh sebenarnya setiap hubungan tuh mesti ada sakit hati dan patah hati. Nah jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka terjun di hubungan itu mesti ada rasa sakit. Itu aku gitu, menurut aku loh ya. Menurut saya patah hati itu kayak kata-kata buat motivasi untuk kedepannya. Dengan patah hati kita kayak buat pembelajaran untuk kedepannya gitu. Yang malah putus asa, kita itu harus kuat dalam menghadapi sebuah masalah. Begitu Mbak Oli. Tercepat, dibimbing puluhan dosen profesional, biaya kuliah terjangkau, transfer kredit dari perguruan tinggi lain, konversi pengalaman kerja atau RPL, magang ke Jerman, sit-in mahasiswa dari luar negeri, dan masih banyak keunggulan lainnya. Pastikan Anda daftar di Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Pendaftaran dibuka 2 kali dalam setahun, setiap bulan Maret dan September. Kuliah nyaman dengan ruang kelas dan perpustakaan yang representatif, tempat parkir luas, laboratorium komputer dan bahasa, free wifi, auditorium, masjid kampus, kantin kampus, dan toilet bersih. Kunjungi website kami di pascasarjana.upstegal.ac.id atau follow Instagram kami di @pascasarjana.official atau Facebook di Pasca Sarjana _UPS Tegal. Hubungi Yunia di 0838 6149 4814. Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Be research literate, go global. Kenapa nggak beli? Cie ton, Pak ini aku wingi ngeluh wetenge lara nemen. Lah sih kenapa? Lah kue jari wis suwe ngeluh wetenge sering lara. Kok lu periksa? Diperiksa apa lo? Periksa nang endi? Maring RSUD Kardina bae. Saiki wis ana layanan bedah digestif. Digestif apa kue? Kini di RSUD Kardina Kota Tegal sudah ada layanan bedah digestif, cabang keilmuan bedah yang lebih spesifik menangani masalah komplikasi pada perut, dinding perut, organ cerna dan saluran cerna. Penyakit yang ditangani meliputi hernia, usus buntu, ambeien, batu kantung empedu, batu saluran empedu, penyakit saluran cerna atas, saluran cerna bawah, dan penyakit pada rongga dan dinding perut. Jika Anda kerap mengalami gejala nyeri perut kembung, susah BAB, susah buang angin, mual, muntah, hilang nafsu makan, segera konsultasikan. Layanan bedah digestif RSUD Kardina Kota Tegal siap menangani. Informasi lebih lanjut hubungi 350 577 atau 350